Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Netizen 01 dan partner saya. Netizen 03, Selamat datang di podcast Santuy. tetap sehat walaupun santuy. Yeay. Ya, untuk malam ini kita ada di podcast Santuy ya. Oh ya, Netizen 03. Podcast Santuy itu apa ya? Jadi podcast santuy itu adalah podcast yang dengan video akan membicarakan tentang seputar kesehatan dengan pemateri-pemateri yang tentunya ahli dalam bidangnya. Begitu Netizen Oh 01. iya. Oh Di gitu ya sini Netizen 02. Di di sini sini sepertinya ada ini Netizen 03, ada bintang tamu kita nih. Boleh kenalkan nggak siapa bintang tamu kita pada di malam sini hari ini? malam ini Netizen 01 ada pemateri kita yang luar biasa, sangat ahli dalam bidangnya. Ada Dr. Imam Budi Putra, Magister of Health Administration, spesialis kulit dan kelamin konsultan. Beliau merupakan Wih. wakil dekan satu Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Di FKUSU, beliau merupakan orang yang salah satu paling berpengaruh di kampus FKUSU. Wih, keren kali podcast Santu bisa membawakan seorang bintang tamu yang sangat sangat berpengaruh dari FKUSU ya. Selamat malam dokter. Selamat malam, dokter. Malam ya netizen 01, netizen 03. Sehat-sehat semua ya, segar bugar nih nampaknya. Ya, dokter. Alhamdulillah, Dokter apa dokter. kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat semua di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, terus tetap semangat ya. Iya dokter, Siap, selalu dokter. semangat kami dokter. Oh iya dokter, lagi pandemi ini kegiatannya gimana ya dokter? Apa keseharian dokter dalam pandemi COVID-19 ini dokter? Ya, semakin pandemi semakin banyak aktivitas sebenarnya kan gitu, karena ya terus terang aja yang tadinya kalau kita misalnya ada pertemuan atau rapat bisa satu hari mungkin sekali atau dua kali, tapi dengan pandemi ini kita dengan adanya media ya bisa satu hari itu berkali-kali, bahkan dalam waktu yang bersamaan mungkin kita juga bisa bersama-sama melakukan kegiatan online. Begitu padatnya kegiatan selama pandemi COVID-19 ini. Ya. Oh begitu padat dokter untuk kegiatan dokter dalam pandemi ini. Jadi Baik pandemi dokter, ini jadi kenapa jadi netizen pandemi 03? jadi pandemi ini bukan merupakan halangan bagi kita untuk tetap bergerak maju ya, dokter ya. Benar kan gitu. Justru kita tambah kreatif dan inovatif gitu. Dalam situasi-situasi yang seperti ini, hal-hal apa yang bisa kita kerjakan, yang hal-hal apa yang bisa kita buat, dan itu tercipta di saat pandemi seperti ini. Siap, dokter. Di sini kami udah ada menyiapkan beberapa pertanyaan dari masyarakat, dokter. Silahkan Netizen 01. Oh, baik dokter. Di sini kami udah merangkum pertanyaan-pertanyaan tentang ini dokter, tentang jerawat. Baik, untuk pertanyaan pertama dokter kan untuk para wanita dokter. Tiap bulannya kan ada datang bulan gitu dokter. Timbul jerawat dokter karena wanita ini malu-malu dengan jerawatnya dokter. Itu kenapa ya dokter bisa timbul jerawat ketika haid, dan gimana sih dok untuk menata laksanakan untuk jerawat tersebut untuk mengatasinya dokter? Baik, ya. Sebenarnya yang berjerawat itu bukan hanya wanita saja, tapi pria juga banyak yang berjerawat kan gitu ya. Dan juga tidak hanya pada waktu siklus mau masuk menstruasi saja atau sedang menstruasi, tapi faktor-faktor yang memang juga masa-masa tenang atau juga masa stres juga bisa timbul ataupun datang jerawat tadi, baik pada pria maupun pada wanita. Nah, khusus tadi yang ditanyakan, tentu di sana ada pengaruh sistem hormonal yang ada di sana, dan itu sehingga ikut mempengaruhi bagaimana sebenarnya kelenjar daripada yang untuk pilosebasia tadi, yang pengaruh itu lebih aktif, kan gitu ya. Jadi ada beberapa faktor, 4 faktor biasanya yang mengikuti atau terjadinya patogenesis lah kita sebutkan untuk jerawat itu sendiri, kan gitu. Oleh karena itu, pada saat-saat seperti itu, biasanya kan itu pada orang-orang tertentu itu lebih mudah untuk timbulnya jerawat.
Begitu ya dokter ya. Kira-kira kalau misalnya pada wanita yang berjerawat gitu dokter, ada nggak caranya dokter supaya jerawatnya itu nggak timbul ataupun minimal dokter? Ya, kalau dia pengaruh daripada siklus menstruasinya, mungkin sulit ya, karena menstruasi sendiri kan sebenarnya adalah suatu fisiologis ya pada wanita. Tentu hal tersebut tidak mungkin di stop, dalam arti kata bahwa itu siklus itu terus berjalan sebagaimana kondisi normalnya. Namun untuk jerawatnya kita bisa mengobati, mengatasinya bertahap tentunya. Dalam hal ini karena pengaruh siklus menstruasi, tentu bagaimana faktor yang lain jangan memperberatnya sehingga mungkin jerawat itu tidak lebih berat. Begitu. Begitu ya dokter ya. Jadi sebenarnya menstruasi ini sebagai pengaruh ya, tapi ada juga pengaruh lain yang bisa kita hindari ya dokter ya. Ya, benar sekali. Kan gitu. Setiap orang kan itu tidak sama mungkin ya. Karena jerawat itu sendiri satu multifaktorial ya, sangat kompleks sebenarnya, sehingga tadi kan gitu setiap orang mungkin tidak semua sama kan gitu apa faktor penyebabnya, sehingga variasi juga bagaimana pencegahan dan penata laksanaan atau pengobatannya. Siap dokter. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter. Ini tadi kan dari kaum Hawa, sekarang dari masyarakat yang laki-laki dokter. Ya, ya. Beberapa paradigma nih dokter ya, pandangan masyarakat itu kalau laki-laki itu nggak butuh untuk perawatan dokter, malah kalau perawatan nanti takut dibilang ke perempuanan gitu dokter, kan banyak tuh kan dokter, dia bahkan ada yang berjerawat dia sampai malu untuk berobat ke dokter karena takut diejein. Itu sebenarnya laki-laki dokter perlu nggak perawatan atau memang karena laki-laki itu tidak ribet jadi cukup perawatan seadanya dokter? Bagaimana itu sebenarnya dokter? Ya, sebenarnya perawatan itu dibutuhkan oleh setiap orang dan setiap usia ya, dari mulai mungkin bayi ya kita tahu perawatannya, dan semua pada anak-anak kan, pada remaja juga, kemudian pada dewasa, bahkan juga perawatan pada orang tua atau usia lanjut. Nah, kalau pada laki-laki itu semua harus dirawat kan gitu ya. Untuk wajah misalnya kan gitu, kita perlu membersihkan muka kan sehabis beraktivitas, kemudian kita yang sederhana kan, kalau yang sehari-hari mungkin mandi dan sebagainya ya, tapi kalau untuk mencuci muka dan itu membersihkan itu tetap perlu, karena kita ketahui banyak faktor yang mungkin bisa terjadi penyakit akibat higien ataupun kebersihan daripada wajah tadi tidak dijalankan dengan baik. Nah, oleh karena itu perawatan pada wajah pada laki-laki itu harus ada, kan itu. Hanya mungkin beberapa faktor yang tidak diperlukan terlalu tadi. Kalau tadi terlalu ribet, ya kita sederhanakan hal-hal apa, misalnya pemakaian sunblock, kan gitu ya. Memang kulit wajah laki lebih berbeda dari perempuan mungkin teksturnya ya. Tapi tetap sunblock dibutuhkan untuk laki-laki kalau apalagi beraktivitas di luar ya, dengan terik matahari dan sebagainya, itu tetap dibutuhkan. Apalagi kalau sudah mengalami jerawat tadi, tidak mungkin itu tidak diobatin. Semakin lama mengobati jerawat tadi itu, semakin mungkin efek samping yang timbul itu lebih berat. Nah, khusus pada laki-laki tadi, mungkin lebih lama dia mengobatinya, fase jerawatnya itu lebih panjang sehingga bisa menimbulkan parut. Parut di wajah. Jadi wajahnya bolong-bolong setelah sembuh. Karena apa? Fase penyembuhannya lama. Nah, mana ada orang yang mau kalau muka wajahnya berbolong-bolong setelah mengalami jerawat kan? Dan gitu, tak ada. Zaman sekarang, saat sekarang ini, ya kan, mungkin semua orang harus rapi penampilannya, bukan sebagai kewanita-wanitaan kan gitu. Tidak, tunjukkanlah memang kita itu memang merawat kan gitu. Kita diciptakan oleh Allah ya Subhanahu wa taala, dan oleh itu kita jaga, kita rawat dengan baik kan gitu. Gitu saya pikir. Jadi
kalau berjerawat tidak tunggu lama-lama, memang harus diobatin karena makin lama makin menimbulkan efek samping yang berat. Nah, tentu nanti kalau udah timbul tadi parut atau yang berlubang-lubang skar kan gitu, tentu ya lebih sulit nanti mengobatinya kan gitu. Terus cewek-cewek pun jauh jadinya ya. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Jadi intinya nggak perlu malu lah untuk mengobati suatu hal itu ya, terutama pada kulit ini ya dokter ya, pada laki-laki. Ya, benar kan gitu. Karena itu semua tergolong satu penyakit kan gitu. Bukan untuk kosmetik saja kan gitu, tapi penyakit memang kan gitu. Apalagi kalau udah sempat bernanah jerawatnya, besar-besar bernanah kan gitu. Ya, orang pun segan, takut ya mau mendekat untuk berkomunikasi kan gitu ya kan. Gimana kan gitu. Nah, bahkan dapat menimbulkan hilangnya atau menurunnya percaya diri gitu. Baik dokter, terima kasih banyak dokter. Silahkan netizen 01. Oh iya, terima kasih netizen 02. Jadi gini dokter, ada pertanyaan lagi tentang obat cuci muka dokter. Jadi dulu ini mungkin ada pengalaman dari masyarakat atau teman-teman kita untuk menggunakan obat cuci muka dokter. Tetapi ketika dia menggunakan obat cuci muka itu dokter, di situ dia timbul jerawat dok. Jadi kenapa ya dok bisa menggunakan obat cuci muka timbulnya jerawat gitu dok? Biar mau terlihat ganteng dengan obat cuci muka malah jadi timbul jerawat-jerawat gitu dok. Itu gimana ya dok? Iya, benar kan gitu. Jadi cuci muka atau dengan cleanser kan gitu ya, pembersih wajah atau facial wash ya, digunakan tentu untuk dalam arti kata membersihkan daripada bekas keringat, kotoran dan sebagainya ya, bukan sama seperti sabun untuk badan ya, untuk wajah ini sebenarnya. Maka karena kulit wajah kan lebih sensitif dibanding dengan kulit bagian tubuh yang lainnya. Tentu hal ini membuat pemilihan daripada facial wash atau cleanser kan itu untuk wajah harus berhati-hati tergantung nanti jenis kulitnya, apakah kulit kering, kulit berminyak atau campuran. Nah, oleh karena itu penggunaan daripada pembersih wajah tadi kan gitu kita juga harus perhatikan apakah yang terkandung di dalam bisa menyebabkan jerawat atau yang lebih dikenal dengan bahan yang mengandung komedogenik sehingga dia menimbulkan komedo-komedo yang terbentuk di wajah. Nah, itu tadi mungkin ada bahan-bahan yang menyebabkan seperti itu. Maka pilihlah kan gitu pembersih wajah sesuai dengan kondisi kulit kita. Apakah kulit kering, kulit berminyak atau campuran. Sehingga pemilihan pembersih tadi bisa lebih tepat dan gunakan yang hipoalergenik. Artinya tidak menimbulkan atau kecenderungan menimbulkan jerawat yang ditanyakan tadi. Mungkin bisa menimbulkan, bisa jika kandungan atau komposisi daripada bahan tersebut yang memang dapat menimbulkan jerawat. Begitu. Ya, tetap harus ada baca. Jadi kalau mungkin pernah kita berkunjung kan gitu ke kantor-kantor kosmetik ya atau apa semua, dibaca ingredients-nya kan gitu. Ya kan apa sebenarnya seperti itu dan perlu dengan sekarang kan mudah ya untuk mendapatkan informasi sehingga pemilihan tadi bisa lebih tepat. Gitu. Oh, gitu ya dokter ya. Jadi dokter ini ada pertanyaan lagi dokter. Mungkin ketika jerawatnya lagi mekar-mekarnya nih dokter, apa sih yang perlu diperhatikan dari jerawat yang mekar ini dokter? Ya, benar. Mekar tadi merah merona ya kan? Nah, seperti itu. Iya, Nah, perlu memang kita perhatikan pertama sekali, coba ingat-ingat dulu. Karena apa kita jerawat itu muncul? Mungkin saja bisa karena bahan-bahan tadi kosmetik salah satu pemicunya. Ya, stoplah tentu bahan tersebut. Ya, kalau tadi itu cleanser atau kalau wanita banyak menggunakan bahan makeup ya, makeup daripada wajahnya dan sebagainya, apakah bisa macam-macam. Sekarang kan banyak ya digunakan, itu stop semuanya. Nah, kalau sudah seperti itu tentu tidak bisa membeli
obat sembarangan. Karena jerawat ini memang itulah ya, karena dari mulai tadi usia bayi pun ada jerawat sampai kepada dewasa, maka obat-obatannya banyak sekali dijual, dari mulai di apotek yang memang apotek formal resmi sampai toko obat kan gitu, kemudian juga di di swalayan-swalayan ya, di counter-counter kosmetik, bahkan yang model online atau MLM ya dulu. Nah, itu tetap ada obat jerawat. Jadi kalau buka industri obat jerawat sepertinya nggak rugi nih kan gitu terus-terus. Nah, oleh karena itu pilihlah, stoplah, nggak bisa seperti itu beli sendiri karena sudah merah merona tadi itu. Konsultasikan ke dokter sehingga dokter bisa tahu hal apa yang harus dilakukan. Utamanya pasti dari mulai penghentian pengobatannya, kemudian pemilihan pengobatan. Pemilihan pengobatan beda dia. Kalau memang dia derajat ringan, sedang, ataupun berat daripada jerawat tersebut, tentu pendekatan pengobatannya juga berbeda. Jadi jangan dilakukan pengobatan sendiri, dan kalau sudah seperti itu, berkonsultasilah, datanglah coba ke dokter, khususnya tentu dokter kulit dan kelamin, ya, SKK. Oh, jadi gitu ya, Dok. Jadi netizen-netizen yang nonton ini dengar baik-baik, jangan asal-asal untuk mengatasi jerawat tersebut. Konsultasi ke dokter yang sangat ahlinya.